Oke, jadi ini untuk progres dari pengembangan. Di sini saya udah kembangin atau udah desain halaman login. Oke, di sini saya bakal coba untuk jelasin di bagian ya ini untuk dashboard. Jadi di sini kita bisa melihat produk, stok produk, lalu ada produk jasa, lalu ada pemasukan bulan ini, ada pengeluaran dan ada juga sisa saldo. Oh ya, nantinya di sini bakal di ini ya. Di sini dia masih belum efek ke ini sih, ke saldo banknya. Ini hanya pure untuk data pemasukan di website dan juga di pengeluaran di website. Ini kita belum nge-includein data si saldo bank. Untuk di saldo bank itu letaknya di bagian master data ya. Di sini ada saldo perusahaan. Jadi begitu diklik di sini kita bakal munculin list data saldo perusahaan. Jadi di sini ada saldo perusahaan, banknya ada sekian-sekian. Di sini kita punya dua saldo ya. Jadi tadi baru saya input. Ini saya bakal coba edit dulu. Untuk saldonya saya perbaiki di bagian sini, katakanlah saya input 100.000 ya. Oke, nah di sini kita udah punya dua saldo, jadi kita bisa tambah saldo di sini, kita juga bisa cetak, kita bisa edit dan hapus. Itu untuk create data saldo, dia ada di bagian master data. Kemudian di bagian ini ya, nextnya itu di pengaturan. Jadi pengaturan itu kita bisa mengubah nama website, kita bisa lihat di sini dan juga logo website. Kemudian di bagian laporan di sini saya bakal tunjukin untuk laporan harian. Jadi laporan harian dia seperti ini. Untuk laporan harian dia kita bikin seperti ini. Jadi di sini kita punya beberapa kategori yaitu laporan pemasukan, ada laporan pengeluaran, ada juga laporan transaksi. Kita bisa lihat di laporan pemasukan itu untuk data tabelnya seperti ini, ada tanggal, ada jenis, ada keterangan dan juga ada nominal. Lalu di bagian bawahnya ini ada total pemasukan. Kemudian di bagian laporan pengeluaran dia hampir sama dengan laporan pemasukan, seperti ada tanggal, jenis, keterangan dan nominal, juga ada total pengeluaran. Di bagian laporan transaksi itu nantinya dia bakal berupa ini ya, berupa timeline gitu. Jadi nantinya itu kita bisa bakalan muncul secara berurut. Di sini ada keterangan untuk outcome atau pengeluaran seperti ini, juga ada di sini ada pemasukan, ada pengeluaran dan juga di sini untuk saldo ya, saldo bank itu kita kategorikan ke income. Jadi dia nanti bakalan diletakin di sini atau digabungin. Dan kenapa posisinya itu seperti ini? Itu karena untuk saldo kita input tadi itu di tanggal 22. Kita bisa input saldo di tanggal katakanlah 1 Januari 2024. Nanti dia bakal muncul di paling atas. Oke, mungkin saya bakal coba untuk ini aja ya, untuk demoin. Jadi nanti saya bakal masuk ke halaman, oh sorry, bukan memasukkan di data master di saldo perusahaan. Oke, nah di bagian saldo perusahaan saya bakal tambah saldo ya. Jadi di bagian tambah saldo saya bakal input data 1 Januari 2024 untuk Bank BRI, saldonya itu katakanlah 10 ya juta. Jadi di sini gini, jadi kita bakal save data mas. Ini servernya ini mati terus. Nggak tahu kenapa kalau gunain Laravel server saya terus-terusan mati. Tapi itu bisa dipastiin bukan problem dari kode atau webnya ya. Jadi pure device sih kalau menurut saya. Di sini kita bisa set aja ke PT ini atau apapun. Ini kita, waduh,
Oh nih ada settingan yang salah atau kenapa nih. Ya lagi-lagi kita set ke tanggal 1 Januari, 10 juta katakanlah. Jadi kita bisa lihat datanya, sisanya nanti atau perhitungannya nanti kita bisa lihat. Oke. Oke, nah di sini udah masuk ya untuk saldonya itu di tanggal 1 Januari 2024, saldo masuk sebesar 10 juta dan kita bisa lihat di bagian laporan harian ya. Kita bisa cek lagi di bagian laporan harian. Nah, di sini udah masuk ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, posisi saldonya itu dia ada di sini ya. Posisi saldo itu dia ada di bagian satu. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk prosesnya itu dia gini. Di bagian saldo ini kan muncul kalau dia debit dia bakal masuk ke pemasukan, kalau dia income dia masuk ke pemasukan, kalau outcome dia bakal masuk ke pengeluaran. Begitu sebaliknya nanti dia bakal ditotal dan akhirnya itu kita dapat sisa saldo sebesar 10 juta. Nanti untuk laporan transaksinya dia bakal seperti ini. Di sini kita bisa cetak data, juga kita bisa lakukan filter. Jadi kita bisa filter dari range tanggal berapa ke tanggal berapa. Ini kalau untuk laporan harian. Jadi kita juga bisa cari range di tanggal tertentu. Tanggal seperti ini saya pengen tanggal 22. Tanggal 22 gini. Jadi saya bakal filter. Oke, di sini saya filter dan kita bisa coba cek. Di sini hanya tanggal 22 yang masuk ya. Jadi data-data lain itu enggak kita include. Jadi seperti itu. Kita bisa kembaliin ke tanggal 21, tanggal 20, tanggal 22 ya kita filter dan kita tes. Oke, di sini kita bisa lakukan pencetakan data ya di sini. Oke, nah itu kita udah cetak data dan untuk datanya nanti di display seperti ini. Gini untuk display data PDF-nya nanti gini, dan untuk di bagian selanjutnya itu di bagian bulanan. Kalau untuk bulanan ini dia nantinya bakalan ini ya. Bakalan hanya per bulan itu aja. Jadi bulan Oktober ini kita bisa lihat dia bakal nampilin data per bulan. Jadi nantinya ada transaksi yang berupa tanggal itu nantinya dia bakal dikategorikan ke bulan. Nantinya kita dapat hasil hasil rata-ratanya atau penjumlahannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk bulan Oktober itu ada 2 transaksi bank, benar ya. Dan juga dia ada satu transaksi pemasukan, ada satu transaksi pengeluaran. Total saldo bank kita saat ini ada 300.000. Untuk pemasukan itu totalnya ada 300.000, pengeluarannya ada 300.000 dan sisa saldonya itu ada 300.000. Untuk sisa saldo ini didapat dari penjumlahan saldo bank ditambah dengan pemasukan lalu dikurangkan dengan pengeluaran satu bulan itu ya. Yes, bakalan dapat sisa saldo 300. Di sini ada chart bar ya. Jadi kita bisa menampilkan bar di bulan Oktober ada bar pemasukan sebesar 600.000, pengeluaran sebesar 300.000. Untuk pemasukan itu dari saldo ditambah dengan pemasukan atau penjualan di web ya, data penjualan. Untuk di bagian bawah itu ada tren saldo. Jadi nantinya dia bakal menampilin line atau grafik line dari total saldo sisa dari bulan itu. Kita bisa tahu sisa saldo atau nominal saldo di bulan Oktober itu kan ada 300 ya. Jadi nantinya bakal hanya dimunculin satu data 300 ya. Di sini kita juga bisa filter atau range data ya. Jadi kita pengen ambil data dari bulan Januari ke bulan Oktober ini. Jadi kita bisa filter. Kalau untuk filter bulan ini sebenarnya tanggalnya nggak ngefek ya. Jadi dia hanya ambil data bulannya aja.
Cuma di sini saya inisiatif untuk bikin filter yang bikin dia lebih mudah. Kita pakai filter date, tapi nantinya yang bakal di ini ya, bakal digunakan itu hanya di bagian bulan dan tahunnya. Jadi di sini kita filter aja nih. Oke, saya bakal filter dan nantinya itu bakal munculin dari bulan Januari ke bulan Oktober seperti yang saya udah set tadi. Jadi kita bisa lihat nanti di bulan Januari itu ada satu transaksi bank, ada satu transaksi pengeluaran. Di sini ada saldo banknya itu berapa, kemudian ada pengeluaran berapa, dan ada nominal saldo di bulan Januari. Di bulan Oktober sama, dan nantinya untuk chartnya itu dia bakal seperti ini. Di sini bulan Januari ada pemasukan saldo sebesar 10 juta. Di sini ada ini ya, ada pengeluaran 300. Di bulan Oktober ada di ini ya, sebesar 600, pengeluarannya 300. Untuk tren saldonya dia berubah. Kenapa? Karena emang data yang kita pengen tampilkan dia jauh lebih besar ya. Kita bisa lihat di bulan Januari itu total saldo atau saldo tersisa itu ada 9 juta 700. Kalau di bulan Januari itu saldonya itu 0 rupiah ya. Jadi cara menghitungnya itu dia nggak include lagi data saldo yang ini ya. Ini kan saldo akhir kayak itu, saldo akhir bulan. Jadi setiap bulan itu dia dihitung saldo akhirnya. Tapi kalau saldo keseluruhannya itu ya nantinya dia bakal kurangin gini. Kalau untuk cari saldo keseluruhan itu ambilnya di data ini ya, di data harian itu. Karena apa? Karena emang di sini dia nggak include data itu di data apa tuh, di data harian. Jadi nantinya dia bakal ambil sisa saldo dari range itu, atau sisa saldo terakhir yang ada di di website itu ada di laporan harian. Tapi kalau di laporan bulanan ini dia hanya menampilkan data per bulan. Jadi sisa saldo per bulan Januari itu ada 9.700.000. Kalau di bulan Februari itu 0. Itu kenapa gitu? Karena emang dia ambil data dari sini, dari total pemasukan saldo di bulan Februari, transaksi pemasukan di bulan Februari, transaksi pengeluaran, saldo bank, pemasukan, dan kita dapat saldo akhirnya itu 0 seperti itu. Di sini juga kita bisa cetak data ya, kita cetak data dan kita tunggu hasilnya, lalu kita dapatkan untuk value-nya seperti ini. Oke, itu untuk di bagian laporan bulanan. Nextnya itu di bagian laporan tahunan. Untuk laporan tahunan dia hampir sama dengan laporan bulanan. Waduh, ini masih ada problem di laporan tahunan ya. Oh, ini sih. Waduh, problemnya ada di sana, ntar saya bakal fix. Di bagian sini untuk laporan tahunan ya, dia hampir sama dengan laporan bulanan, hanya saja data yang ditampilin itu per tahun. Kita bisa lihat di sini. Untuk saya bakal coba untuk filter di bulan Januari 2024 ke sama dengan 25 ya, 2025. Di sini saya bakal filter dan nantinya itu bakal di sini nantinya bakal kita dapatin dua data ya, yaitu data bulan 2024 dan 2025, tahun 2024 dan tahun 2025. Nantinya kita bisa lihat untuk datanya ini di tahun 2024 itu saldo total bank atau transaksi saldo bank itu ada 3. Total saldo banknya itu ada 1.300. Pemasukan total itu ada pemasukan total per tahun ya, tahun 2024 itu ada 300. Pemasukan atau pengeluaran total tahun 2024 itu ada 600, dan nominal saldo yang tersisa di tahun 2024 itu ada 10 juta. Chartnya seperti ini. Jadi dia bakal nampilin 2 tahun di sini, tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk line saldonya juga, tapi di sini di tahun 2024 dan tahun 2025. Di sini juga kita bisa cetak data sama seperti page-page lain. Jadi kita bisa save dan nantinya dapatin data seperti ini. Oke, mungkin segitu aja ya untuk progress kali ini. Saya pikir ini udah selesai. Cuma mungkin nanti ada revisi ya.
Mungkin segitu aja, terima kasih.